Saya yang mulai kan berarti kan? Ya, nggak apa-apa. Langsung mulai. Nanti awalnya dipotong ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ini Pak, mengganggu waktunya kami dari calon guru penggerak angkatan 11. Saya Ramayani Pak kan mau sedikit mewawancarai Bapak dalam rangka tugas kami sebagai CGP Pak. Iya. Oke. Kita mulai Pak ya. Iya, Pak. Pertanyaan saya yang pertama ini Pak, sesuai dengan arahan dari LMS kami. Selama ini Pak, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun mungkin bujukan moral yang ada di sekolah kita ini? Ya, baik, terima kasih. Memang selama ini saya menggali informasi itu dari berbagai sumber, diantaranya yang pertama dari PAMO, wali kelas, guru BK, dan yang terakhir adalah kesiswaan. Itu yang pernah terjadi pada kepemimpinan saya adalah dilema etika. Dilema etika Pak Ya. ya. Terus Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Apakah terutama ini pada kasus-kasus yang berkaitan dengan kepentingan yang sama-sama benar atau mungkin yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Memang di sini saya menerapkan azas kerjasama dan kolaborasi dalam tim, di mana setiap keputusan yang diambil itu berdasarkan data yang dihimpun, yang dianalisis dengan baik. Saya juga melibatkan dewan guru, komite sekolah, dan tokoh masyarakat jika dibutuhkan secara aturan yang tertuang seperti di tata tertib sekolah yang telah disahkan setiap tahun dan yang telah direvisi secara berkala seperti itu. Luar biasa Pak ya, berarti memang di sekolah kita ini sudah terstruktur Pak ya, aturan, cara penyelesaian misalnya ada kasus ataupun masalah Pak ya. Nah, jadi itu sebenarnya yang diharapkan dalam dunia pendidikan ya. Jadi keputusan itu benar-benar ada latar belakangnya Pak ya. Oke, saya lanjut Pak. Kalau menurut Bapak, ini kan kita kami dalam calon guru penggerak ini, dalam pendidikan guru penggerak ini Pak, ada 4 paradigma dilema etika Pak. Itu yang pertama adalah individu lawan kelompok, jadi paradigma permasalahan lah gitu Pak ya di sekolah. Yang kedua ada rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang ketiga kebenaran lawan kesetiaan. Yang keempat jangka pendek lawan jangka panjang. Kalau yang pernah Bapak alami nih Pak, berdasarkan pengalaman Bapak dalam kepemimpinan Bapak, dilema paradigma yang mana nih Pak yang pernah terjadi di sekolah kita ini? Ya, menurut saya semasa saya menjadi kepemimpinan itu paradigma yang kami rasa itu adalah keadilan dan rasa kasihan. Keadilan lawan kasihan ya? Lawan kasihan. Di mana saya berikan contoh, ada siswa kelas 3 misalnya dia sudah melanggar aturan sekolah, sudah mencapai SP4, di mana SP4 itu adalah siswa tersebut sudah dikeluarkan dari sekolah. Seharusnya sudah dikeluarkan dari sekolah. Tapi orang tua memohon agar siswa tersebut tetap berada di sekolah, dan siswa itu permasalahan siswa tersebut disampaikan oleh orang tuanya juga ada permasalahan di rumah, misalnya orang tua ayahnya tidak ada lagi, anak yatim ya Pak ya? Iya, sehingga pada saat itu kan menjadi dilema nih antara keadilan dengan rasa kasihan. Pada saat itu saya merapatkanlah beberapa guru yang terlibat dalam permasalahan ini, sehingga disampaikan oleh guru-guru tersebut bahwa siswa tersebut juga termasuk dalam siswa yang berprestasi, misalnya dalam bidang olahraga ataupun dalam kegiatan misalnya FL2SN contohnya. Sehingga ini menjadi pertimbangan pihak sekolah antara kita keluarkan ataupun masih tetap kita berikan kesempatan kepada siswa tersebut. Sehingga dari rapat yang kami
lakukan pada saat itu, siswa tersebut kita lakukanlah proses daring di rumah. Dalam artian siswa tersebut tidak kita keluarkan dari sekolah, tapi masih kita berikan kesempatan siswa tersebut merupakan siswa sekolah kita, tapi proses pembelajarannya adalah di rumah secara daring, seperti itu. Memang sangat problematik Pak ya. Iya. Jadi kalau kita mau langsung kaku mungkin susah Pak, Iya, ya, karena iya. berdasarkan latar belakang permasalahan yang tadi Iya. Bapak ceritakan. Nah berarti Pak, kalau berdasarkan pengambilan dan pengujian keputusan yang Bapak lakukan tadi, berarti terjadi pelanggaran tata tertib Pak. Iya. Atau mungkin kalau dalam teori disebut dengan uji regulasi standar profesional. Apakah benar seperti itu Pak? Iya, benar. Tapi di sini saya melakukannya karena rasa kasihan. Mempertimbangkan bahwa siswa tersebut, yang pertama dia punya prestasi, yang kedua ada permasalahan dalam keluarganya. Selanjutnya kita lihat secara psikologi sehingga tidak mengganggu mental dia ataupun kejiwaan dia dalam proses pembelajaran dan perubahan sikap siswa tersebut. Jadi memang keputusan yang diambil ini memang Iya. sudah dipikirkan dengan matang, Iya. sudah dilihat dari berbagai sisi ya Pak. Iya. Nah, berikutnya Pak, langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama berada dalam situasi yang seperti ini, Iya. atau mungkin situasi yang lainnya gitu Pak, dalam mengambil keputusan. Iya. Di sini saya mengadakan rapat dengan guru untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi jika ada suatu permasalahan, saya tidak mengambil keputusan tersendiri. Jadi saya rapatkan guru yang yang menangani permasalahan tersebut, ataupun secara umum kita rapatkan Dengan guru dewan guru, dengan ya? dewan guru, baru kita ambil keputusan bersama. Kemudian Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama, adanya itu kolaborasi dan kerjasama antara PAMO, guru BK, wali kelas, dan yang terakhir kesiswaan dan dewan guru. Yang kedua, kolaborasi dalam pemantauan perkembangan perilaku siswa bersama orang tua, terutama yang dilakukan oleh wali kelas. Berarti tidak dilepas begitu saja Pak. Iya, Jadi wali tidak. kelas lah utamanya yang Iya. memantau perkembangan siswa tersebut Pak. Iya, benar. Luar biasa ini Pak. Berikutnya Pak, berdasarkan prinsip resolusi penyelesaian dilema etika, yaitu Pak ada berpikir berbasis hasil, Iya. berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Iya. Menurut Bapak, prinsip mana Pak yang Bapak terapkan dalam kasus ini? Menurut saya pikir itu yang terakhir tadi ya, berbasis rasa peduli. Oh ya. Karena kalau saya pikir berbasis peraturan siswa, itu harusnya sudah keluar karena sudah masuk kepada SP terakhir, SP 4 secara tata tertib sekolah. Kalau kita melihat secara tata tertib sekolah, cuman di sini saya menggunakan lebih kepada berpikir rasa peduli, seperti itu. Benar. Keputusan yang sangat bijak Pak Iya, ya. Kalau iya. menurut saya juga itu Iya. sangat bijak ya. Hal apa Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sebenarnya ini merupakan keputusan yang sangat sulit kita ambil. Untuk saya terapkan misalnya seperti aturan di sekolah yang seharusnya aturan itu adalah ditegakkan. Namun karena banyak pertimbangan aspek kemanusiaan sehingga saya tidak mengambil keputusan itu. Kalau Pak berdasarkan investigasi opsi trilema dalam pendidikan guru penggerak Pak, kira-kira benar nggak Pak kalau Bapak dalam kasus ini tuh harus mencari opsi lain terhadap keputusan ini, tidak mengikuti aturan yang berlaku atau tidak
memberikan keringanan gitu, tapi Bapak malah mengambil opsi lain gitu Pak, benar atau enggak itu? Iya, benar. Saya tidak mengeluarkan anak tersebut ataupun mempertahankannya di sekolah. Tapi saya mengambil opsi lain, yaitu pembelajaran secara daring sampai tamat. Jadi siswa tersebut tidak kita keluarkan dan aturan juga tetap kita jalankan, namun ada aspek hal yang lain yang rasa peduli tadi, sehingga siswa tersebut kita ambillah langkah yang lain, kita daringkan sampai tamat. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak punya sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Kemudian ada nggak bentuk prosedur yang Bapak terapkan dalam melaksanakan itu? Ya, biasanya itu saya sesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang terjadi. Tentu butuh koordinasi dan waktu, sehingga kita tidak buru-buru dalam mengambil sebuah keputusan dalam menyelesaikan permasalahan. Prosedur yang saya jalankan di sini biasanya sesuai dengan tata tertib sekolah. Tentunya saya juga melakukan refleksi setelah mengambil keputusan. Masih lanjut nih Pak ya pertanyaannya Pak ya. Ya. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini bisa membantu Bapak ataupun mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, banyak. Ya? Dalam pengambilan keputusan ini, saya selalu melibatkan warga sekolah. Saya juga melibatkan komite sekolah dan juga tokoh masyarakat di sekitar sekolah. Oke, kalau dari semua hal yang telah disampaikan Pak, menurut Bapak nih kira-kira hikmah pembelajaran apa nih Pak yang bisa Bapak ambil dari pengalaman Bapak selama membuat suatu keputusan tentang dilema etika? Ya. Sebagai kepala sekolah, saya harus berani dalam mengambil sebuah keputusan, walaupun itu harus bertentangan dengan nilai-nilai etika dan tata tertib di sekolah. Tentunya perlu kolaborasi dengan dewan guru dan seluruh warga sekolah yang harus terus kita tingkatkan. Nah, kemudian Pak, kalau berdasarkan paradigma berpikir, kira-kira keputusan Bapak ini akan berlaku seterusnya atau hanya berlaku pada siswa yang sekarang ini saja atau bagaimana? Ya. Saya akan melihat dulu latar belakang masalah, sisa dan kondisi yang berlaku pada saat itu. Jika memang sesuai dengan aturan, maka akan saya lakukan keputusan yang sama. Pak ya? Berarti mungkin kalau dalam pendidikan guru penggerak berarti itu keputusan jangka pendek lawan jangka panjang, gitu Pak ya. Sangat setuju saya Pak dengan keputusan Bapak, dan ya saya sangat berterima kasih nih Pak sudah diberikan banyak wawasan, informasi, ilmu, pelajaran buat saya, mungkin nanti ke depan bisa saya terapkan dalam kehidupan saya atau mungkin dalam tugas-tugas saya selanjutnya. Terima kasih banyak Pak udah diberikan kesempatan untuk berdiskusi singkat. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Kita akhiri Pak ya. Ya Bu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.